Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, mukminin muminat dimanapun Anda berada. Kali ini saya sedang bersama Abi Syihab. Assalamualaikum Bih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bih, gimana nih Bih kiat-kiat kita atau persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan, tapi dengan kondisi sekarang ya dengan wabah COVID-19. Nah, menurut Abi bagaimana? Bagaimana cara menghadapi bulan suci Ramadan di tengah-tengah COVID-19? Semuanya sudah dianjurkan dan sudah dihimbau jelas melalui fatwa MUI. Dan poin-poin itu di tengah-tengah COVID-19 kita harus ikuti anjuran. Dan insya Allah anjuran itu bukan tanpa dasar, tapi anjuran itu justru berdasar. Anjuran itu dari agama, bukan di luar dari agama. Itulah aturan fikihnya yang sudah difatwakan oleh MUI demi kemaslahatan umat. Terus bagaimana kita menghadapinya? Sisi lain kita sudah kebiasaan atau memang kita sudah sering setiap tahun melakukan ibadah ritual kita berjamaah dan berkumpul bersama-sama. Indonesia berbeda dengan negara-negara yang lain. Betul. Berkumpulnya itu sesuatu yang luar biasa. Berjamaah itu sesuatu yang luar biasa. Tapi menghadapi di tengah-tengah COVID-19 ini, kita juga harus ada solusi bagaimana cara menghadapi itu. Pada akhirnya, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, setiap waktu kita, setiap hari kita, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik hela napas kita penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Cara menghadapinya mudah bagi orang-orang yang beriman. Dengan keberkahan yang luar biasa di bulan suci Ramadan itu, sudah yakin dan sudah jelas pasti akan berbahagia. Pasti akan senang dengan sendirinya, karena janji-janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW cukup luar biasa di bulan suci Ramadan. Makanya bagi orang-orang yang beriman sudah secara otomatis pasti hatinya merasa bahagia dengan keberkahan-keberkahan, limpahan-limpahan rahmat nanti yang akan diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Tidak usah khawatir, Allah pasti memperhatikan setiap hambanya. Saat ini dalam tengah-tengah kondisi seperti ini, yang paling pas kalau menurut Abi sendiri adalah perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu langsung komunikasi dengan Allah. Itu bisa dilakukan dengan berdiam diri di rumah. Bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan dengan berjamaah, dan bisa dilakukan di mana saja. Bahkan justru kalau rumah kita ingin berkah, tempat kediaman kita ingin penuh dengan cahaya, maka bacalah Al-Quran di dalam rumah itu. Bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, tidak ada satu celah pun untuk meninggalkan ibadah hanya karena COVID-19. Tidak ada satu celah pun untuk meninggalkan ibadah hanya karena COVID-19. Karena dimanapun kita bisa ibadah, termasuk di dalam rumah kita, termasuk kita bersama-sama keluarga kita, semuanya bakal jadi ibadah. Ada aturannya, ada fikihnya. Bagaimana cara kita beribadah di tengah-tengah COVID-19 ini? Selain kita perbanyak baca Al-Quran, misalkan kan kita di masyarakat di Indonesia ini kan biasa kalau untuk menghadapi bulan suci Ramadan itu kan luar biasa ya, sukacitanya ya kan, orang beramai-ramai ke masjidnya ya, terus anak-anak yang main petasan segala macam tuh ya, ada yang perang samping segala macam, itu kan udah menjadi suatu kebiasaan di negara kita. Nah, hal-hal demikian itu bagaimana antisipasinya? Apakah memang harus dilarang? Karena kita menghindari kerumunan gitu. Dalam keadaan seperti ini,
ekspresi kebahagiaan, terutama yang dilakukan oleh anak-anak kita, anak-anak remaja, anak-anak kecil. Karena bahagianya dengan datang bulan Ramadan, biasanya mereka mengekspresikannya dengan segala apapun yang dianggap oleh mereka itu adalah kebahagiaan. Dalam keadaan seperti ini, hal itu harus kita sampaikan, kita edukasikan, kita berikan pengertian, pemahaman kepada mereka bahwa dalam kondisi seperti ini berkumpul beramai-ramai ditahan dulu. Karena itu hanya adalah ekspresi kebahagiaan. Bukan bentuk ibadah ya? Bukan bentuk ibadah, tapi hanya sebagian daripada ekspresi kebahagiaan. Coba kita ajarkan dengan ekspresi yang lain. Di tengah-tengah COVID-19, masing-masing kepala rumah tangga, bapak, ibu, kita mengekspresikannya kebahagiaan dengan datangnya bulan Ramadan, dengan tadarus bersama di dalam rumah, dengan tadarus bersama saling memperhatikan antara keluarga, ibu, bapak, anak, dan lain sebagainya, sama-sama baca Al-Quran, fastabiqul khairat di dalam rumah. Kita buka sesuatu ekspresi kebahagiaan, yang ekspresi kebahagiaan itu tidak membahayakan diri kita dan banyak orang. Kalau kita terus mengikuti budaya ekspresi kebahagiaan kita dengan petasan, berkerumun, bahagia, kemudian apa beduk ya, main beduk dan lain sebagainya, itu kan ekspresi kebahagiaan dengan kebudayaan. Itu kan bisa ditahan karena itu hanya ekspresi. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang dalam hatinya merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, insya Allah pasti Allah berikan jalan bagaimana juga mengekspresikannya, apalagi ekspresikannya sesuai dengan tuntunan bagaimana Rasulullah SAW ajarkan. Bukan hanya mengikuti ekspresi kebudayaan yang memperlihatkan kebahagiaan atau kesenangan, tetapi justru ekspresinya adalah ekspresi yang selalu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa bulan ini, bulan Ramadan itu adalah bulan keberkahan. Maka dengan saking berkahnya, banyak berkahnya, secara otomatis kita bahagia. Karena kita bahagia, maka ekspresi kebahagiaan itu kita atur dengan tuntunan bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya perbanyak ibadah. Bersama-sama keluarga, banyak baca Al-Quran, atau belajar baca tulis Al-Quran, banyak hal, atau lebih memperdalam ilmu tauhid, bagaimana seorang ayah ibu mengajarkan agama kepada anaknya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, apalagi di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Biasanya kita kan tidak mengajarkan kepada anak-anak kita, dan biasanya juga anak-anak kita hanya mendengarkan dari luar, bukan dari orang tuanya. Tapi saat ini adalah merupakan kesempatan yang luar biasa. Seorang kepala rumah tangga, seorang ibu, dan anak-anak bisa bersama-sama belajar agama, bisa sama-sama belajar baca tulis Al-Quran, bisa sama-sama membaca Al-Quran, sama-sama khatam dalam 1 bulan ini. Paling tidak bisa 1 kali khatam dalam 1 bulan anak-anak kita. Berikan motivasi yang luar biasa, karena insya Allah ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan penuh dengan kebahagiaan. Jadi ibadah itu bukan hanya dilakukan bersama-sama saja, artinya bukan hanya bisa dilakukan dengan berjamaah saja, bukan hanya dilakukan di masjid saja. Dimanapun ibadah di bulan suci Ramadan kita bisa lakukan, terutama membaca Al-Quran. Saya harapkan dan saya sampaikan bahwa di tengah-tengah COVID-19 ini, dalam menyambut bulan suci Ramadan yang di dalamnya turun Al-Quran, di dalamnya penuh dengan keberkahan, di dalamnya ada 1 malam yang disebut malam Lailatul Qadar, kita sambut dengan perbanyak baca Al-Quran bersama-sama keluarga kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup. Jangan sampai terlalu jauh atau terlalu berasumsi yang tidak berdasar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin, insya Allah. Baik, pemirsa sekalian, alhamdulillah tadi penuturan dari Abi Syihab mengenai kiat-kiat menghadapi bulan suci Ramadan, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di saat dalam kondisi wabah COVID-19 ini. Intinya banyak melakukan ibadah, dihimbau tidak perlu untuk
melakukan kegiatan-kegiatan seperti main petasan, berkerumun yang tadi sifatnya bukan ibadah, tapi itu bentuk ekspresi ya. Bentuk ekspresi itu bisa dilakukan nanti, bisa saja setelah COVID-19 ini. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Habib Syihab bermanfaat untuk kita semua. Barakallah. Obrolan Selesai. selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.